Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sengaja mengambil masjid di area saya tinggal saya, ya, teman, untuk mengkaitkan berbagai algoritma, berbagai tampilan video. Ini adalah masjid Miftahul Jannah. Untuk mengkaitkan beberapa hal mengenai tampilan-tampilan di video sebelumnya sudah saya bahas. Barangkali ya teman, barangkali dengan berbagai sebuah penampilan yang di video kita itu bisa menterkaitkan berbagai komponen-komponen video-video channel-channel lain. Ya, bertujuannya apa? Supaya terkait di mana menyebarkan sebuah video itu bagaimana. Ya, salah satunya adalah menterkaitkan suatu tampilan video, menterkaitkan suatu warna tulisan, atau menyamakan judulnya, menyamakan thumbnail, menyamakan judul. Emang pengaruh mas, itu berpengaruh teman. Ya kalian boleh, ya memang belajar algoritma itu memang agak rumit. Nanti kalau salah pemahaman bisa menjadi hater, bisa menjadi mumet dan tidak mengerti malah. Makanya algoritma itu belajarnya harus memang benar-benar diperhatikan. Kalau kita sudah ngomong masalah menterkaitkan sebuah tampilan video, menterkaitkan sebuah narasi, itu kan bicara mengenai algoritma, diteruskan dengan rekomendasi-rekomendasi, berbagai video-video yang kita setel publik atau kita upload di publik sudah pasti akan bersanding di video-video yang lain. Nah itu kalau kita bicara tentang algoritma itu teman. Jadi hanya menterkaitkan. Jadi mesin IAE itu atau mesin YouTube ya teman. Saya mau ngomong AI itu sudah, karena yang memang bukan yang skill tutorial yang menguasai berbagai ilmu-ilmu yang di dalamnya, tapi tidak perlu memikirkan ilmu YouTube itu yang bagaimana. Yang penting cukup dipahami saja, itu sudah selesai. Algoritma harus mengetahui keterkaitannya dibongkar, bagaimana sebenarnya harus mengetahui. Nah makanya seorang kreator YouTube yang memang dianggap itu potensinya adalah mantap, brandingnya mantap, personal brandingnya mantap, ilmunya juga mantap. Nah mantapnya seorang kreator, apalagi kreator edukasi, motivasi, atau tutorial YouTube atau tutorial yang lain, kalau mempunyai sumber daya manusianya yang baik, berkualitas, berkuantitas, itu kan akan penonton publik atau subscriber akan merasakan ketenangan, merasakan kemantapan, dan merasa lebih yakin, karena pengetahuan dan ilmunya itu bisa dirasa, bisa dinyatakan, dan bisa dipahami. Tak semua kreator YouTube itu menguasai teman, tak semua menguasai, tak semua juga berkualitas, berkuantitas.
hanya sekedar sebuah ngupload video, nggak tahu itu disebut kreator, nggak tahu itu disebut seorang pegawai kreator konten atau konten kreator, itu terkadang tidak memahami bahwa kita ini adalah seorang konten kreator. Berkaitan dengan siapa toh pemilik. Yang namanya kreator itu adalah orang yang membuat, itu yang kreator. Jadi kalau orang tidak memahami hal-hal sekecil ini, ya sudah, akhirnya ya tinggal bikin maksudnya hanya bikin channel, bikin upload sembarangan, tidak menguatkan kepada penonton publik, tidak menguatkan kepada dirinya sendiri, membagikan ilmunya, keyakinannya, motivasinya, nasihatnya untuk subscriber dan penontonnya. Nah, untuk itu kan kenapa seorang kreator itu, entah itu kreator bukan tutorial saja, yang lain harus memantapkan, kalau perlu di setiap video itu sesekali tampakkan wajah, sesekali bikinkan hub tutorial, maksudnya openingnya itu diisi yang memperkenalkan dirinya begitu. Meskipun kontennya itu hanya konten menggambar tanpa narasi, atau video yang memang tidak menampakkan wajah, atau memang terkadang tidak mengambil dari suara Google, ya ini tidak dipandang oleh YouTube berkualitas. Yang berkualitas dipandang YouTube adalah memang itu asli dari original. Makanya tidak ada konten lain yang seaman original. Apalagi kita itu menampakkan suara kita dengan suara wajah ya kita yang buat, maka YouTube mengakui atau bahwa ini asli dan tidak dimanipulasi, tidak dicurangi, tidak mencurangi, dan konten dibuat apa adanya. Itulah yang dinilai YouTube akan berkualitas sebuah video itu, teman. Kan nggak ada toh selamat Anda mendapatkan pujian karena video Anda editingnya bagus, selamat video Anda mendapatkan pendapatan edit tampilan video dapat sekian, kan nggak ada. Yang terpenting adalah durasi tontonan, jam tayangnya berapa, penayangan berapa, durasi tontonmu berapa, ditonton berapa orang. Nah itu makanya kalau kita tidak memahami seorang kreator yang sebenar-benarnya, yang dimasalahin ya tadi bolak-balik masalah tampilan video. Akhirnya apa? Ketika ditanya orang yang punya ilmu itu, ketika ditanya perbaiki videomu mas, perbaiki judul, thumbnailmu, hashtag, itu terus teman. Nah ini kan orang-orang yang tidak memahami secara benar pendalaman YouTube yang sebenar-benarnya. Makanya kita dibutuhkan kreator-kreator di tahun 2003 ini, 2023, kita jadilah kreator yang berkualitas, jadilah kreator yang berkuantitas, bukan mentinggi sebuah tampilan video bagus, bukan mentinggi kata-kata yang dirangkai bagus, bahasa yang teknis, tidak mudah dipahami khalayak umum, akhirnya membuat masyarakat itu bingung, terutama dalam ingin menjadi seorang kreator. Ya kalau kita memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, memahamkan dengan mengerti, ya insya Allah kan banyak kreator-kreator yang berkualitas, memberikan edukasi, edukasi selain kepada dirinya juga dibagikan kepada sekitar, teman atau warga atau kampungnya atau apapun. Nah itu akan bermanfaat lebih jauh
daripada hanya setiap orang bertanya, Mas jadi YouTuber itu bagaimana, jawabnya hanya konten Mas, perbaiki konten, judul itu terus di mana-mana konten. Channel besar ditanya soal konten perbaikan, tapi tidak pernah menggali lebih dalam ilmunya yang dalam. Nah makanya di tahun ini kita ayo kita belajar yang benar, kuasai penuh ilmunya. Maka di tahun ini dimulailah pemula-pemula bangkit, pemula-pemula yang membawa bendera YouTuber Indonesia akan mengalami banyak keuntungan, karena telah belajar dari seorang berpengalaman yang ikhlas membagikan ilmunya, yang selalu mensupport pemula-pemula atau mensupport para penontonnya, selalu memantau, menjawab pertanyaan. Itulah kita semakin menjadi orang yang mengerti, memahami, dan belajar diri. Selain moral dibangun, channel juga dibangun. Jangan hanya ngikutin orang-orang yang mementingkan tentang tampilan video. Kalian tidak mendapatkan apa-apa teman, kalian hanya mendapat kepusingan. Ya kok bisa Mas? Nah, itu kamu kan sibuk toh, sibuk ngedit video tiap hari, sibuk bikin kata kunci, akhirnya di tab body kata kunci yang supaya video, ya kan, sibuk ya. Ya ngapain teman? Ya menurut, kalau orang yang sudah mengetahui semua itu tidak penting untuk itu. Aku sudah, Rea Tutor sudah sering mengatakan bahwa misalkan hanya video saja, misalnya kayak Rea Tutor ini ya, hanya video, hanya kayak begini, tidak diedit, tidak dikasih thumbnail, judul, apakah bisa direkomendasi? Bisa teman, karena sudah terekam otomatis yang namanya transkrip milik Google. Dan video ini meskipun tidak ada thumbnail judul sudah bisa tersanding dengan video lainnya. Yang lain-lainnya itu hanya sebagai tambahan kecil-kecil supaya mempercantik gitu aja. Ya ibarat kalau kita ini ketek kita bau, ya kita semprot aja minyak ketek gitu kan. Ya, itu aja kira-kira supaya tidak. Tapi semua itu tidak berkaitan, karena ujungnya di sebuah video adalah durasi tonton dan banyaknya penonton. Itu ya teman, semoga bermanfaat. Selalu rajin upload video, berinteraksi kolom komentar. Salam belajar bersama, menggali sesuatu ilmu YouTube yang lebih mendalam. Salam untuk keluarga dan salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.